Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita meneruskan kajian kita hadis Arba'in Nawawiyah yang kelima, dan insyaallah nanti kita akan melanjutkan syarah atau penjelasan dari kitab Al-Wafi terkait dengan hadis Arba'in Nawawiyah yang akan kita kaji. Hadis yang kelima adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah. Jadi Aisyah itu tidak memiliki putra, tapi kemudian dikatakan mendapat julukan Ummu Abdillah karena ini adalah Ummul Mukminin, ibunya hamba-hamba Allah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, seorang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Pernah Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah mengatakan Aisyah. Kalau dari kalangan laki-laki, beliau mengatakan Abu Bakar. Maka kemudian Aisyah ini menjadi orang Siddiqah binti Siddiq, orang yang benar, anaknya dari anaknya orang yang benar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Seperti kita ketahui bahwa Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah di usia yang sangat muda dari wahyu. Jadi Rasulullah bermimpi selama 3 malam bahwa malaikat memperlihatkan dalam bungkusan kain sustra istri Nabi, Dia adalah istrimu, selama 3 malam. Kemudian setelah dibuka, ternyata itu adalah Aisyah. Dan kemudian kita mengetahui bahwa Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah atas perintah Allah tadi, dan kemudian dia menjadi orang yang sangat luar biasa, yang salah satunya adalah ketika dia meriwayatkan hadis, dia adalah perawi hadis yang terbanyak di antara 7 perawi hadis yang terbanyak. Yang pertama, kita mengetahui kemarin perawi hadis yang pertama yang terbanyak adalah Abu Hurairah. Hadis yang beliau riwayatkan ada sekitar 5.374 hadis. Kemudian Abdullah ibnu Umar yang kemarin kita sudah membahas itu sekitar 2.630 hadis. Kemudian Anas bin Malik ini meriwayatkan 2.286 hadis. Kemudian ibunda kita yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sekitar 2.210 hadis. Kemudian selanjutnya ada Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan sekitar 1.600-an hadis. Kemudian Jabir bin Abdullah sekitar 1.540 hadis. Kemudian Sa'ad bin Malik yang meriwayatkan 1.540 hadis. Ini adalah 7 sahabat yang meriwayatkan hadis yang terbanyak. Dan untuk Aisyah ini dari 2.210 itu ada 174 diantaranya adalah disepakati oleh Imam Bukhari Muslim, atau terdapat di 2 kitab Imam Bukhari Muslim, atau kita menyebutnya muttafaq alaih. Kemudian 54 hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Kemudian ada 69 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah satu rahasia kenapa kemudian Allah memerintahkan untuk menikahi Aisyah di usia muda, karena memang Aisyah ini sangat luar biasa, Jadi perempuan yang masih muda dinikahkan sehingga ngaji sama Rasulullah secara langsung, mendapatkan ilmu Al-Quran, ilmu hadis yang sangat banyak dari Rasulullah. Dan ini menjadi sumber ilmu, bisa menjadi sumber ilmu dari kalangan perempuan. Walaupun tidak hanya dari kalangan perempuan saja, ada beberapa sahabat-sahabat yang laki-laki kemudian juga meriwayatkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah ini. Kemudian Aisyah ini juga adalah menjadi salah satu keberkahannya adalah beliau menjadi sebab turun ayatnya tentang tayamum, Jadi suatu dalam yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa
Aisyah itu pernah menemani Rasulullah dalam salah satu perjalanan, kemudian sampai di Baidha atau Zatul Jais, itu kalungnya Aisyah itu putus. Nah, hal ini membuat Rasulullah untuk menghentikan perjalanan, kemudian memutuskan untuk mencari, padahal di sana tidak ada air, tidak membawa bekal air, dan akhirnya di sana turunlah ayat tentang tayamum, di mana ini salah satu keberkahan, sehingga kaum muslimin ketika tidak ada air maka dimudahkan dengan bisa melakukan tayamum. Ini adalah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah, dan sababul nuzul turun ayat tayamum ini adalah Aisyah yang kalungnya itu putus gitu ya. Gara-gara kalungnya putus, akhirnya Allah memberi keringanan kepada kaum muslimin ketika tidak menemukan air, maka dia bisa melakukan tayamum atau bersuci dengan menggunakan debu. Tentang keutamaannya, Aisyah pernah mengatakan, beliau pernah berkata, Aisyah ini dikaruniai 9 hal yang tidak dikaruniakan kepada wanita manapun setelah Maryam binti Imran. Yang pertama adalah Jibril menemui Rasulullah sambil membawa gambarku, kemudian merintahkan beliau untuk menikahinya. Jadi perintah untuk menikahi Aisyah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah menikahiku saat gadis, dan tidak ada gadis yang dinikahi Rasulullah selain Aisyah ini. Artinya hanya wanita yang dinikahi oleh Rasulullah dan masih gadis adalah Aisyah. Dan Aisyah ini sepeninggal Rasulullah masih muda ya, ketika ditinggalkan oleh Rasulullah. Usia Aisyah ini sangat muda, tidak menikah lagi, walaupun dia adalah digambarkan sebagai wanita yang cantik dan kemudian berilmu, alim ya, tapi kemudian qadarullah usianya juga panjang ya, dan ini adalah ujian yang berat itu bagi seorang wanita tentunya gitu. Dan ini adalah keutamaan pula bagi beliau. Kemudian keutamaan yang disampaikan oleh beliau, wafatnya Rasulullah adalah di dalam dekamannya Aisyah. Kemudian keutamaan lagi, Rasulullah dimakamkan di rumahnya Aisyah. Dan ketika yang kelima yang diriwayatkan oleh Aisyah, keutamaan yang kelima adalah malaikat mengelilingi rumah Aisyah, dan jika wahyu turun, maka Aisyah sedang bersama dengan Rasulullah bersama dalam satu selimut. Kemudian kata Aisyah, keutamaan yang lain adalah Aisyah ini adalah putri Khalifah Rasulullah atau pengganti Rasulullah yang sangat dipercaya oleh Rasulullah, dan dia dibela langsung ketika ada hadisul ifk atau tuduhan berbuat zina kepada Aisyah. Yang membela secara langsung adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi kesucian Aisyah. Kemudian Aisyah ini kata Aisyah diciptakan sebagai wanita yang baik di sisi laki-laki yang baik. Jadi orang yang baik dan di sisi laki-laki yang baik, yaitu Rasulullah. Nah, dia tidak menikah lagi selain menikah dengan Rasulullah. Kemudian Aisyah ini juga menjadi salah seorang yang dijanjikan untuk berupa ampunan dan rizqun thayyiban, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah satu keutamaan yang luar biasa. Bahkan dia juga terlibat dalam jihadnya Rasulullah itu. Jadi Aisyah ini bukan hanya alim, kemudian sholihah, abid, ahli ibadah, tapi juga dia terlibat langsung dalam beberapa pertempuran yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Demikian mungkin sekilas tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sekali lagi sebagai mungkin kaum perempuan tidak perlu kemudian ada alim malas untuk
thalabul ilmi karena perempuan nanti akan jadi makmum. Jangan, ya, tidak boleh seperti itu. Kita mengetahui Aisyah adalah seorang imam dalam ilmu hadis, dia meriwayatkan banyak hadis, dia alim, ahli ibadah, juga beberapa kali terlibat dalam medan jihad. Jadi seorang perempuan tidak luput keutamaan-keutamaan yang kemudian bisa dikejarnya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa dikejar untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadisnya. Qala Rasulullah, Aisyah meriwayatkan dari Rasulullah, kemudian qala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama, urusanku ini, yang bukan berasal darinya, maka fahuwa raddun, maka amalnya tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin Muslim, dan dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak dari kami, buat suatu amalan yang bukan merupakan urusan agama kami, maka amalan itu tertolak. Ini hadis yang sangat mulia. Hadis ini menjadi salah satu dasar pentingnya ibadah dalam dasar-dasar agama. Kalau hadis yang pertama itu innamal amalu berniat, innamal amalu binniyat, amal itu tergantung pada niatnya. Jadi semua yang tidak diniatkan karena Allah, setiap ibadah yang tidak diniatkan karena Allah, maka semuanya akan tertolak. Semua ibadah yang tidak diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan tertolak. Dan hadis ini menjadi kaidah yang kedua, di mana setiap amal yang tidak memiliki landasan dasar atau perintah dari Allah dan Rasul-Nya, maka amalan ini secara otomatis tertolak. Dan setiap sesuatu yang baru dalam perkara agama yang kemudian tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka perkara ini sama sekali bukan bagian dari agama ini. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan kedudukan hadis ini merupakan kaidah dan kaidah keislaman serta yang sangat luas manfaatnya dari maksudnya. Hadis ini menjadi satu tolok ukur utama dalam setiap dalil yang diambil dari hukum-hukum syariat. Kemudian lafdzul hadis, ada beberapa lafal hadis yang di kitab Al-Hawafi ini dituliskan. Yang pertama adalah man ahdasa. Man ahdasa ini artinya adalah membuat insya atau membuat sesuatu, membuat dan menipu diri dan ingin menuruti kemauannya. Kemudian fil amrina, maksudnya adalah dalam urusan amrina, aturan agama atau syariat yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Kemudian ada lafal yang lain, ma laisa minhu, apa yang menafikan dan membatalkannya, tidak didukung kaidah-kaidah dan dalil-dalil syariat. Kemudian lafal hadis yang berikutnya ada fahuwa raddun. Mardud itu adalah tertolak bagi orang yang mengerjakannya karena batil dan tidak adanya syarat-syarat diterimanya suatu amalan. Fikih hadis yang ada di dalam fikih atau pemahaman hadis yang ada di dalam dan kandungan yang hadis yang ada di dalam hadis ini, di sini di Al-Wafi disampaikan yang pertama, al-islamu ittiba labtada. Islam itu adalah ibtida, ittiba atau mengikuti, bukan mengada-adakan. Di mana Rasulullah SAW memelihara Islam ini dari perkara yang berlebih-lebihan, dari dua hal. Yang pertama yang berlebih-lebihan,
dari hal yang baik tapi dia dilakukan berlebih-lebihan, atau kemudian dari orang yang golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang menyimpang. Maka dengan hadis ini Rasulullah menggariskan itu ya, memelihara dari dua perkara, yang pertama perkara yang berlebih-lebihan, dan kedua adalah perkara yang menyimpang. Hadis ini adalah perkataan yang singkat dan padat, sebagaimana bersemakna dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, yang dimana menetapkan bahwa keberhasilan itu adalah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita ketahui dalam surat Ali Imran ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah gitu ya. Barang siapa yang mengaku dia mencintai Allah, maka diperintahkan oleh Allah fattabi'uni, untuk mengikuti ni Rasulullah ini. Maka ketika seorang mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain di surat Al-An'am ayat ke-153, di mana Allah berfirman, wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang diperintahkan ini adalah jalanku, jalan yang lurus, kata Allah. Maka ikutilah Nabi Muhammad ini dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pada suatu ketika berkhutbah, khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini sudah sering kita mengkaji, mendengarkan kajian tentang hadis ini, di mana Rasulullah pernah bersabda dalam khutbahnya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa syarrul umur adalah seburuk-buruk perkara adalah muhdatsatuha, suatu yang baru, wa kullu muhdatsatuha, dan suatu yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi, dan setiap yang sesat itu berada wa kullu dhalalatin finnar, dan ada tambahan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, wa kullu dhalalatin finnar. Itu yang pertama, bahwa Islam itu adalah ittiba atau mengikuti Rasulullah SAW, bukan mengada-ada. Jadi ada poin-poin yang sudah dibuat oleh Rasulullah, di mana tujuannya adalah menghindari orang dari sikap berlebih-lebihan dan juga menghindarkan seorang dari sikap menyimpang. Kemudian yang kedua adalah al-amalu mardud, atau amal yang tertolak. Hadis ini secara jelas ya menunjukkan tertolaknya setiap amal yang tidak ada dalil atau tidak berdasarkan pada syariat. Selain itu juga menunjukkan bahwa amal itu harus sesuai dengan hukum syariat gitu ya, yaitu bersumber pada kitabullah atau sunnah Rasulullah SAW berupa perintah dan larangan. Adalah sebuah kesesatan jika amal yang keluar dari koridor hukum syariat dan tidak terikat dengannya, karena hukum amal itu pada awalnya ditetapkan di atas landasan syariat gitu ya, bukan amal sebagai penentu hukum. Jadi oleh sebab itu seorang muslim ini wajib gitu ya, memutuskan hukum amal perbuatan yang tidak dilandasi oleh syariat Islam, bahwa amal itu raddun mardud gitu ya, tertolak. Dan adapun amal perbuatan itu terbagi, di sini disampaikan terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah
ibadah, al-ibadah. Kemudian yang kedua adalah al-mu'amalah atau ibadah dan muamalah. Yang pertama di ibadah ini, jika amal ibadahnya ini seseorang gitu ya keluar dari hukum ketetapan Allah dan Rasulnya secara umum, maka amal ibadah ini tertolak atas si pelaku, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disampaikan di surat Asy-Syura ayat ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dam bihillah walau la kalimatul fasli laqudiya bainahum wa inna dhalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka akan mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah, dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka ini telah dilaksanakan, dan sungguh orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Misalnya seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mendengarkan nyanyian misalnya, kemudian beribadah dengan tari-tarian, atau bahkan dicontohkan di sini memandang wajah perempuan yang bukan mahram, ataupun membuka wajah selain kepada mahram. Ini adalah perbuatan bid'ah yang dhalalah, yang tertolak. Atau perbuatan yang lainnya gitu ya, yang di sini dicontohkan juga yang dilakukan oleh manusia adalah orang yang matanya dibutakan Allah dari jalan kebenaran, yaitu memilih mengikuti subulas sayatin atau jalan-jalan setan dan kebatilan. Mereka adalah orang-orang Arab musyrikin yang membuat bentuk penyembahan dan peribadatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang pula menganggap ada bentuk pendekatan diri dalam peribadatan adalah dengan mendekatkan diri pada selain perintahnya secara mutlak, seperti yang terjadi pada seorang di zaman Rasulullah SAW, di mana ada orang yang bernazar berdiri menghadap matahari, tidak duduk dan tidak ngeyup, tidak berlindung ya, dan akan berpuasa. Maka kemudian Rasulullah SAW merintahkan orang ini untuk duduk dan ngeyup atau berlindung dan menyempurnakan puasanya, karena nadar itu menjadi wajib. Puasa itu ada yang puasa wajib karena disyariatkan oleh Allah sebagaimana puasa Ramadan, kemudian ada puasa yang diwajibkan karena kita bernadar. Ini Rasulullah, ada orang yang kemudian bernadar berpuasa panasan menghadap ke arah matahari. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk duduk dan berlindung dan meneruskan puasa untuk menyelesaikan nadarnya. Kemudian yang kedua, bagian kedua atau yang kedua adalah muamalah, seperti akad atau hal-hal yang membatalkan akad. Jika keduanya ini tidak sesuai dengan syariat, maka ia batil dan tertolak. Dalilnya adalah sebagaimana yang terjadi satu kejadian di masa Nabi SAW, ketika ada salah seorang yang anaknya datang kepada Rasulullah, dia datang kepada Rasulullah dan ingin mengganti had hukuman zina yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, yaitu karena anaknya ini berzina dengan seorang perempuan, kemudian dia ingin memberikan tebusan. Di sini diceritakan riwayatnya perbuatan zina anaknya ini dengan 100 kambing dan pelayan. Kemudian Nabi memerintahkan untuk 100 kambing itu dan pelayan itu dikembalikan kepada orang tadi, dan anaknya ini tetap diberi
hukum cambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Jadi laki-lakinya ini laki-laki yang belum menikah, sehingga dia dihukum cambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun. Jadi orang yang berzina belum menikah, maka dia hukumnya dicambuk 100 kali. Ini ada orang yang ngenyang, orang yang meminta keringanan dengan membayar 100 ekor kambing, kemudian diberi pelayan atau budak gitu ya. Tapi ditolak oleh Rasulullah. Begitu pula setiap akad ya, atau akad yang dilarang oleh syariat atau akad yang tidak memenuhi persyaratan rukun di antara rukun-rukun atau syarat yang ada dalam syariat Islam, maka semua itu adalah batil dan tertolak. Ini bisa kita lihat ya, di kitab-kitab fikih. Kemudian kita masuk ke hikmah hadis yang ketiga, yaitu al-a'malul makbulah atau amal yang diterima. Ada beberapa amalan-amalan yang baru yang diada-adakan, tetapi tidak menafikan hukum-hukum syariat Islam. Bahkan terdapat landasan hukum syariat dan kaidah-kaidah yang menguatkannya. Maka perkara seperti ini tidak tersebut sebagai mardud atau tertolak. Bahkan amal ini diterima atau mahmud dan terpuji. Para sahabat radhiyallahu anhum juga pernah melakukan hal tersebut dan membolehkannya. Di antaranya adalah, di antara perkara baru tersebut adalah di mana Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, kemudian dilanjutkan dengan penulisan naskah Al-Quran dan dikirimkan ke beberapa negeri oleh berikut para ahli qiraatnya pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antara contoh yang lain adalah ilmu nahwu dan faraid. Ini hal yang baru gitu ya. Ini bid'ah secara bahasa. Ilmu nahwu, faraid, kemudian ilmu hisab, ilmu tafsir, ilmu kalam gitu ya. Ilmu tentang sanad, matan hadis gitu. Itu adalah hal-hal yang baru. Tapi itu adalah ilmu-ilmu yang membantu seorang dalam penunjukan sumber-sumber agama, atau berupa ilmu-ilmu yang eksak eksperimental seperti ilmu sains ya, yang bermanfaat dalam kehidupan manusia sebagai sarana untuk memakmurkan bumi atau membumikan syariat Allah serta hukum-hukum yang diturunkannya. Maka ini tidak dikatakan hal-hal yang baru ini yang diadakan ini tidak dikatakan sebagai mardud atau tertolak. Artinya diterima oleh makbul, diterima dan mahmud, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al bid'atu madmumah wa bid'atul mahmudah, yaitu bid'ah yang buruk dan bid'ah yang baik. Di kitab ini disampaikan di sini ada pembahasan tentang perbuatan yang mardud, yang tertolak, dan perbuatan yang diterima atas dasar nilai-nilai yang jelas dan pasti. Yaitu jika perbuatan atau sebagian perbuatan bid'ah ini yang menyimpang dari syariat Allah dan merupakan bid'ah yang buruk dan sesat. Adapun seperti tadi, perbuatan yang baru yang tidak menyimpang dari koridor syariat, maka amal perbuatan ini didukung dan dapat diterima, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Di sini pensyarah hadis mengutip perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ma ahdasa wa khalafahu kitab au sunnah au ijma au athar fahuwa bid'atun dalalah wa ma ahdasu min khair wa lam yakhlaful syai'in min dalika fahuwa bid'atul mahmudah. Ya, jadi Imam Syafi'i membagi bid'ah ini, beliau mengatakan suatu yang baru atau bid'ah tetapi dia bid'ah ini menyimpang dari kitab Allah dan sunnah,
atau ijma dan asar, maka ini adalah bid'ah dhalalah ya. Bid'atun dhalalatun kata Imam Syafi'i. Kemudian dan suatu yang baru ini jika berupa sebuah kebaikan dan sama sekali tidak bertentangan dengan syariat, maka ini adalah bid'ah hasanah kata Imam Syafi'i. Jadi beliau adalah salah seorang imam yang kita sebagian besar umat Islam di Indonesia ini mengikuti mazhabnya. Beliau mengatakan hal tersebut, dia membagi bid'ah ini menjadi dua dalam satu perkataannya. Bid'ah yang buruk ini, awal bid'atu syai'ah, terkadang merupakan suatu yang memang tidak disukai atau makruh. Terkadang juga bisa merupakan suatu yang haram ya, lantaran kerusakan dan keburukan dari penyimpangannya ini dari tujuan atau urgensi syariat, di mana hal itu bisa menjerumuskan manusia pada jurang kekafiran atau kadang juga bisa menjerumuskan kepada penyelewengan dan kemudian kesesatan, seperti adanya firqah atau jamaah yang mengingkari wahyu Allah gitu ya. Ada juga yang mengingkari syariat Allah, atau kemudian firqah yang menyebut supaya berhukum dengan undang-undang buatan manusia, kemudian dia beranggap bahwa syariat Allah merupakan hukum yang sudah tidak relevan lagi, menyimpang dan ketinggalan zaman. Ini adalah bid'ah yang sesat. Ini juga seperti yang diserukan pada beberapa ahlu tasawuf yang menyimpang ya. Ada ahlu tasawuf yang menghalalkan untuk meremehkan kewajiban syariat, misalnya orang perlu sholat atau tidak perlu sholat dan sebagainya. Kemudian tidak berpijak pada batasan yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah. Atau mungkin ada juga pelaku tasawuf yang mengatakan tentang wahdatul wujud dan hulul, atau orang Jawa mengatakan manunggaling kaula Gusti, penyatuan antara hamba dengan Robnya, sehingga sudah dihalalkan segala sesuatu untuknya. Ini tidak boleh, ini bid'ah yang sesat dalam agama dan lain sebagainya dari pendapat-pendapat yang sesat dan kafir. Kemudian termasuk bid'ah yang buruk adalah yang terjadi pada ini di sini disampaikan, wa min bada'as sayyi'ah inda amatun nas ta'dimu ba'dul asya wa tabarruku biha wa taqadu nafa'u fiha, yaitu orang yang pengagungan terhadap atau sesuatu ya, dan meyakini bahwa sesuatu itu bermanfaat, seperti pengagungan seorang terhadap misalnya tok atau mata air, kemudian pohon-pohon besar, makam atau kuburan. Ini juga pernah terjadi di mana di masa sahabat, pada suatu ketika di mana para sahabat ini berjalan melewati satu pohon sidr di suatu tempat, kemudian sebelum lembah Hunain itu ya, mereka mendapati kaum musyrikin dulu adalah mempunyai zatul anwat. Zatul anwat ini adalah pohon yang digunakan untuk menggantungkan pedang atau senjata-senjata mereka. Para sahabat mengatakan, mereka meminta untuk ya Rasulullah, buatkan bagi kami zatul anwat itu ya, pohon untuk menggantungkan benda-benda sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu mempunyai zatul anwat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda Allahu Akbar, beliau bertakbir, kemudian beliau mengatakan ini sama dengan yang dikatakan para pengikut Nabi Musa kepada Musa, buatlah sembahan-sembahan untuk kami sebagaimana sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang kaumnya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kita semua adalah
dia mengatakan sungguhnya kamu Nabi Musa ini mengatakan orang pengikutnya ini adalah orang-orang yang bodoh gitu ya. Kalian telah mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian gitu. Ini tentang diantara kesesatan-kesesatan dari bid'ah gitu ya. Sekali lagi ada kemudian bid'ah yang tadi dikatakan di sini, dikatakan ada amal, hal-hal yang baru yang kemudian bisa diterima. Kemudian Imam Syafi'i tadi juga disampaikan pendapat Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i membagi dua bid'ah, yaitu bid'ah yang dhalalah dan ada bid'ah yang mahmudah. Kemudian kandungan berikutnya, hadis ini juga menunjukkan bahwa siapa yang berbuat bid'ah dalam agama dan tidak sesuai dengan syariat, maka dosanya akan dilimpahkan kepadanya dan amalnya tertolak dan dia akan mendapatkan ancaman. Sekali lagi, bid'ah dalam agama yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian yang ketujuh, pelarangan yang termuat dalam hadis ini adalah bahayanya sesuatu yang dilarang itu, karena tadi bisa membuat seorang berbuat berlebih-lebihan dan atau mungkin menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dinul Islam ini adalah sempurna, sudah sempurna dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Demikian kajian kita terkait hadis kelima dari Arba'in Nawawiyah yang kemudian kita sampaikan syarah dari kitab Arba'in dari kitab Al-Huwafi. Semoga apa yang kita kaji bisa memberikan manfaat dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan, dan sekali lagi bahwa keberkahan ilmu itu adalah dengan diamalkan. Itu saja mungkin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.